yang menghasilkan 3 nama. Dan 3 nama tadi itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa itu hasil dari Rakernasnya adalah pilihan tertinggi itu ternyata di Nasdem itu adalah Anies Baswedan. Memilih itu harus sesuai dengan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, secara akal sehat gitu, bukan karena emosi, bukan karena ganteng, bukan karena apa-apa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nah, situasi politik di Indonesia ini kan seperti kata Pak Jokowi sudah memasuki tahun politik. Memang sih beda ya dengan negara-negara lain ya. Biasanya kalau tahun politik tuh mulai biasanya hangat-hangatnya menjelang berakhirnya masa jabatan Perdana Menteri atau Presiden ya 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Di Indonesia ini malah begitu Pak Jokowi dilantik tahun 2019, bahkan sebelumnya udah orang pada ngomong siapa penerus Pak Jokowi, pengganti Pak Jokowi segala macam. Nah, menarik juga ini baru-baru ini kan ada koalisi muncul nih, koalisi Indonesia Baru, dan terakhir Gerindra dengan PKB. Juga ada mungkin koalisi yang lain nantinya. Tapi yang menarik adalah ketika Nasdem melakukan rapat besar itu. Rakernas. Nasdem ada 3 nama yang disebut. Orang pasti tahu Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ada juga Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana Bapak menanggapi manuver dari Partai Nasdem atau Surya Paloh ketika itu? Kalau saya jawab yang pertama dulu Pak ya, yang soal tahun politik ya. Kok sepertinya Indonesia tuh prematur gitu ya, masih 2 tahun lagi kok sudah rame soal Pilpres. Itu masalahnya cuma satu Pak, karena Pak Jokowi kinerjanya luar biasa hebat, dan konstitusi kita menyatakan bahwa presiden itu hanya bisa menjabat 2 periode. Jadi automatically orang langsung aduh siapa nih, karena 2024 beliau sudah harus turun gitu. Nah, jadi itulah sebab terlihat di Indonesia itu prematur, terlalu cepat ya tahun politiknya. Harusnya kan nanti tahun 2023. Tapi ya penjelasannya itu Pak, karena 2 periode. Kalau misalnya bisa 3 periode tentunya kita tenang-tenang aja hari ini. Gitu. Nah, kembali ke mengenai hasil Rakernas Nasdem yang menghasilkan 3 nama. Dan 3 nama tadi itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa itu hasil dari Rakernasnya adalah pilihan tertinggi itu ternyata di Nasdem itu adalah Anies Baswedan. Kedua Ganjar, ketiga Andika Perkasa. Banyak kawan-kawan yang kemudian langsung jump to conclusion ya, mereka langsung ambil kesimpulan bahwa Surya Paloh Nasdem ini mendukung Anies Baswedan. Saya bilang belum tentu, karena politik itu kan banyak manuver. Kalau saya melihat dari sudut yang lain, saya melihatnya justru Anda yang anti Anies Baswedan berterima kasih dengan Rapimnas Nasdem, yang mana Rapimnas itu menghasilkan suara terbanyak untuk Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan punya pemilih dan lebih banyak dari Ganjar Pranowo di Nasdem loh ya. Nah, ini harusnya jadi cambuk untuk teman-teman yang tidak ingin milih Anies Baswedan gitu ya, untuk lebih sering turun ke bawah, bicara dengan rakyat, tukar pikiran, buka pikiran mereka gitu ya, untuk memilih itu harus sesuai dengan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, secara akal sehat gitu, bukan karena emosi, bukan karena ganteng, bukan karena apa-apa gitu. Jadi harus bertanggung jawab gitu. Jadi buat saya justru saya terima kasih sama Nasdem dan sama Surya Paloh gitu, karena mereka memperlihatkan ke kita bahwa Anies Baswedan itu punya pemilih dan ternyata menang di Nasdem. Bagaimana di partai lain kita nggak tahu gitu. Ini ada satu lagi
kenyataan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, sekarang udah 37 Pak ya kalau nggak salah, dari 34 provinsi Indonesia sekarang ini, yang satu-satunya provinsi yang secara tegas, terang benderang menyatakan ingin Pak Jokowi 3 periode, itu provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Mereka ingin sekali Pak Jokowi maju lagi gitu, untuk periode ketiga. Gubernur NTT itu siapa? Gubernur NTT itu Victor Laiskodat, kader Nasdem yang lumayan dekat dengan Pak Surya Paloh, dengan ketua umum. Jadi biasanya kader partai itu tidak berani bersuara kalau tidak sejalan dengan kebijakan partainya, Pak. Biasanya begitu. Jadi ketika Gubernur NTT bilang ke rakyatnya bahwa, ke warganya bahwa nanti keinginan saudara-saudara akan saya sampaikan ke Pak Jokowi langsung di tanggal 21 Juni atau Juli kemarin ketika peresmian Labuan Bajo itu. Dan beberapa bulan yang lalu Surya Paloh itu bilang secara terang benderang, dia bilang Nasdem akan dukung Pak Jokowi kalau amandemennya, konstitusinya mengizinkan. Jadi saya kira kok manuvernya Nasdem itu bagus gitu ya. Walaupun yang paling tahu ya ketua umumnya gitu. Itu kan artinya Nasdem itu ya terbuka untuk segala kemungkinan gitu. Nah, memang politik itu memang terbuka untuk segala kemungkinan, Pak, gitu. Jadi kita nggak bisa langkah kita hari ini terus kita artikan oh dia pasti akan begitu, itu belum tentu juga. Kaget juga saya, wah ternyata Nasdem banyak yang suka sama Anies Baswedan gitu ya, walaupun itu bukan keputusan resmi Nasdem, Pak, gitu. Keputusan resmi Nasdem itu nanti September 2023 dia mau dukung siapa gitu. Don't jump to conclusion gitu. Contoh saja Pak ya, waktu 2019 wapresnya Pak Jokowi itu kan calon wakil presidennya Pak Jokowi kan Pak Mahfud MD gitu. Tapi last minute berubah menjadi Pak Ma'ruf Amin. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan politik gitu ya. Jadi diputuskan hanya dalam hitungan jam sebelum dimasukkan ke KPU gitu. Jadi sebelum saya lupa ya, tapi September 2023 lah kira-kira. Itu segala kemungkinan masih terbuka. Dan kan cuman apa ya, kalau dengar informasi juga cuma setengah-setengah, mungkin cuma seperempat-seperempat, mungkin juga cuma dengar gosip-gosip yang nggak jelas gitu. Jadi saya kira kok apa ya, kita nggak boleh terlalu cepat ambil kesimpulan gitu. Jadi harus benar-benar terbuka untuk segala kemungkinan gitu. Mau gabung dengan siapa gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi hari ini gitu. Jadi biarkan aja semua berjalan, tapi kan kita tahu nih partai yang yang dari 7 partai di 9 partai di mana parlemen, kan 7 itu partai koalisi pemerintah, yang 2 di luar itu gitu. Jadi tergantung kita tuh sebenarnya termasuk yang mana gitu. Partai yang 7 tadi salah satu dari 7 partai itu, atau salah satu dari 2 partai yang di luar koalisi pemerintah tadi.